Langsung kasih. Kena raknya. Deh. Sian Resort Salatiga, yang kami hormati Ibu Kadis Buntar Kota Salatiga, Ibu Heni Mulyani SEMA PMA, yang kami hormati segenap tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dalam acara rapat koordinasi tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau PAKEM yang diselenggarakan pada hari ini, hari Selasa tanggal 23 September 2025, bertempat di Dolan Sawah. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Asti yang akan membersamai dan memandu acara pada pagi hari ini sampai hingga selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara berjalan dengan lancar tentunya membawa manfaat untuk kita semua, mari bersama-sama memanjatkan doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ketika kami berkunjung di kota Manila, ini di lapangan Jos Rizal, Forum Kerukunan Umat Beragama unjuk gigi, ya, go internasional kepada kedutaan besar di Filipina untuk sosialisasi kerukunan. Oke, next. Kita bisa melihat Bapak Ibu ikon kota Salatiga dengan tolnya yang sangat indah sekali, tidak kalah dengan Swiss. Gerbang tol kota Salatiga ini dilatar belakangi oleh Gunung Merbabu dan Gunung Merapi yang sangat indah sekali. Kemudian tugu kita ini di tengahnya ada bola dunia. Memang untuk kota Salatiga ini kemarin kami menyampaikan paparan tentang masalah toleransi. Toleransi hebat, kota Salatiga mendunia. Ini cita-cita kami agar kota Salatiga ini bisa mendunia. Maka sesuai dengan lambang yang ada di tubuh itu adalah bola dunia, maka kami menginginkan bercita-cita toleransi itu adalah toleransi untuk dunia, tapi sumbernya dari kota Salatiga. Oke, next. Kita ditopang oleh dua perguruan tinggi, yakni UKSW dan UIN Salatiga, yang jumlah mahasiswanya kurang lebih hampir 33.000, ditambah dengan AMA, Akademi Manajemen, kurang lebih 2.000, maka 35.000. 35.000 mahasiswa itu kalau satu mahasiswa operasional dalam kehidupan sehari-hari itu mengeluarkan uang 1 juta, maka kota Salatiga dalam 1 bulan itu sudah beredar kurang lebih 35 miliar uang beredar di kota Salatiga. Ini. Di samping ikon kota Salatiga sebagai Indonesia Mini, kita memang bahwa etnis yang ada di kota Salatiga itu kurang lebih hampir 46 etnis, kemudian ditambah 156 suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, itu mahasiswa-mahasiswanya ada di UKSW maupun di UIN Salatiga, yang berjumlah kurang lebih 33.000 itu mereka adalah dari berbagai daerah maupun suku yang ada di Indonesia. Naik lagi Mas. Ya, ini ketika kita ini istilahnya memperkenalkan diri dari sejarah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Salatiga, di mana dilatar belakangi oleh lahirnya Majelis Puasa. Majelis Puasa itu majelis pimpinan umat agama Salatiga. Itu lahir pada tahun 2002. Konsep-konsepnya dibawa oleh Kementerian Agama dan sekaligus Kementerian Dalam Negeri, digodok di Jakarta. Alhamdulillah lahirlah Forum Kerukunan Umat Beragama tahun 2006
di mana secara nasional, provinsi maupun daerah wajib untuk mendirikan FKUB. Ini tahun 2006. Ini ada seorang tokoh pendiri Majelis Puasa, yakni Mbah Kiai Tamam Kaulani. Itu adalah pendiri Majelis Puasa Kota Salatiga, di mana seluruh pimpinan tokoh-tokoh agama berkumpul, kemudian dipandegani oleh Kementerian Agama, maka lahirlah Majelis Puasa, dan langsung hibah-hibahnya dari pemerintah untuk membawa kerukunan Kota Salatiga. Nah, visi FKUB Kota Salatiga adalah terwujudnya masyarakat Salatiga rukun, harmonis, tertib, aman, tentram, damai, dan saling menghormati. Misi daripada FKUB Kota Salatiga adalah meningkatkan kerukunan internal dan antar umat beragama, meningkatkan ketertiban dan kerjasama antar tokoh agama dan lembaga keagamaan, menampung dan menyalurkan aspirasi umat beragama, menciptakan iklim sejuk, aman, damai dalam melaksanakan ajaran agama. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap saling hormat menghormati dan menghargai di tengah masyarakat yang plural. Salatiga 8 kali menjadi kota tertoleran. Ini bisa dilihat dari ini Bapak Ibu. Tahun 2015 Kota Salatiga nomor 2 setelah Pematang Siantar. 2017 Manado, Pematang Siantar, Salatiga. 2018 Singkawang, Salatiga, Pematang Siantar. 2020 Salatiga nomor 1, Singkawang, Manado, dan Pematang Siantar di luar 10 besar. Jadi persaingan Bapak Ibu kota-kota besar ya toh, untuk mempertahankan kondisi toleransi di kotanya masing-masing itu saling bersaing. Ya, ini tahun 2021 Salatiga tetap menduduki 3 besar. Dari tahun 2015 sampai 2021 Singkawang, Manado, Salatiga. 2022 Singkawang, Salatiga. 2023 Singkawang, Bekasi, Salatiga. 2024 Salatiga nomor 1, Singkawang, Semarang, Magelang, Pematang Siantar nomor 5. Ini masuk lagi Pematang Siantar. Dan yang mengiringi kita ini adalah kota Semarang. Jadi kota satu Jawa Tengah, ya, se-Jawa Tengah ini kota tertoleran itu dinilai oleh Setara Institut ada 3 kota, ya. Di sini Salatiga, Semarang, Magelang. Nah ini. Jadi Singkawang nomor 2, Semarang nomor 3, Magelang nomor 4, Pematang Siantar nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bahagia dan sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Tuhan Samilujeng, Sir Astu Swasti Prajabia, semoga bahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Amin. Mengikuti Yai Rofik gitu ya. Salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Ya, yang terhormat ya, Pak Erwin dari Kejaksaan beserta jajarannya, yang saya hormati juga Yai Rofik dari FKUB, yang saya hormati juga dari Kodim serta jajaran dari Polres yang Rawuh, Kesempatan Rawuh, dan tentu saja teman-teman dari OPD terkait di segala unsur yang terkait ya. Terima kasih juga sudah rawuh. Kemudian Bapak Ibu semuanya, para penghayat ataupun penganut kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu saja yang berbahagia. Ibunya sedikit ya. Satu ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.
kita masih diberi kesehatan bertemu pada pagi hari ini. Ibunya Saya ibunya mengucapkan kerja terima ya. kasih pada Kejaksaan Negeri Salatiga yang memberi kesempatan pada kami untuk hadir di acara Pakem yang ternyata ini sudah merupakan agenda tahunan begitu ya, luar biasa. Dan apa tadi yang kita simak dari paparan Pak Yai tentang FKUP ternyata sudah go internasional dan sudah banyak hal yang dilakukan ya tenjeh. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga nyuwun pangapunten. Ini kan hal baru bagi saya nonton ya, karena saya baru sebulan lebih di Disbudpar sejak tanggal 8 Agustus. Jadi saya mempelajari hal baru nih tentang Pakem ini. Kami mempunyai data Bapak Ibu, pangapunten. Mbok pilih gitu nggih. Data kami perlu diupdate dan seterusnya gitu nggih. Mohon izin Pak Erwin, saya ingin mencocokkan begitu nggih, apakah Bapak Ibu yang rawuh pada pagi hari ini itu sudah masuk di data kami atau belum begitu nggih. Di Kota Salatiga kami ada data penghayat kepercayaan Kota Salatiga tahun 2025 dan ini terupdate menurut catatan 22 September 2025. Cobi gitu rawuh apa tidak gitu ya. Yang pertama paguyuban kejiwaan. Wonten yang rawuh? Paguyuban kejiwaan. Betul wonten yang rawuh nggih. Ketuanya Pak Sri Harsono. Ada ya. Oke, lajeng paguyuban Esa Tunggal Sejati atau Satu Jati Pak Koko Cahyono ketuanya nggih, rawuh. Kemudian paguyuban Pelajar Kawruh Jiwa I Raden Mas Ismunandar Suryo. Siap Bapak Ismunandar. Lajeng paguyuban Rahayu Ning Budi Parabu Bapak Eko Prastowo. Siap. Lajeng dengan Pak Yusuf Prabowo juga ya. Lalu paguyuban penghayat kapribaden Bapak Budi Utomo. Lajeng wonten Perwatin Persatuan Warga Teosofi Indonesia Dr. Andes Heri Budi Prasetyo. Siap. Berarti menawi MLKI Wonten malih terbentuk kan niki Pranajati. mewakili MLKI nggih. Siap Pak Andi Wijaya. Lajeng Sumara. Menawi MLKI Bapak terbentuk, Suwarso. Pakem niki masuk ke MLKI Sumara, masuk ke Pakem nggih. betul. Menawi lah niki FKUP Oh, enten. sudah meninggal. Oh, makaten siap Bapak, matur suwun. Meleburkan FKUP menjadi MNKI, cuma tidak mau. Oh ngaten. FKUP tidak mau. Lajeng menika wonten Sakto Darmo. Namun kok tidak ada Mungkin ngaten ketuanya ya? MLKI dan FKUP kan setara. Maksudnya mungkin mau di Meleburkan jadi satu. mau Oh, jadikan satu. makaten. Terus bisa lagi kan enggak ada ya, Pak nggih. Oh, siap. Matur suwun Belum ada. Bapak. Ya, tapi dia Lajeng Pangestu, paguyuban Ngesti Tunggal, Pak Rajian. Karajian. Nonton yang apa? Oh, enggak ada yang tahu juga, oke. Ingkang pungkasan, Kejawen Maneges Romo Adi Srikuni. Kejawen Maneges itu sebetulnya sudah beberapa kali kalau ada urusan dengan kejaksaan tidak bersedia hadir. Mengapa Pak? Ya itulah makanya kapan-kapan kita akan mendatangi dengan salah seorang dari kejaksaan untuk berdialog. Oh siap. Kami dari Disbudpar juga siap Pak kalau diajak Pak nanti. Kan 3 kali, wah saya nggak mau. Oh begitu. Menarik ini Pak ini. Ya PR betul Mas. Ya, oke. Wonten ingkang belum saya sebut ininya paguyubannya atau ininya apa nama organisasinya? Betul wonten ya? Ya. Ya. Dengan demikian berarti untuk di Salatiga ada 9 ya Bapak. 9 ya. Ya. 9 tadi yang tapi tidak rapuh 2. Ya. Matur suwun. Ya. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Yai bahwasanya kita Kota Salatiga sebagai kota tertoleran tentu saja
mengedepankan kerukunan ya, mengedepankan kerukunan. Lajeng yang selanjutnya kehadiran Bapak Ibu ini, saya mendapatkan informasi dari Pak Erwin bahwa panjenengan semua kan sudah diakui ngaten nggih Pak piye? Secara negara kan sampun nggih. Maka menurut hemat kami begitu ya, aktualisasi Bapak Ibu semua itu atau hak kependudukan gitu ya, pencatatan sipilnya Bapak Ibu semua itu perlu untuk diikuti gitu ya, perlu diupdate. Artinya apa? Artinya ketika Bapak Ibu kagungan KTP yang merupakan identitas diri, silakan untuk dicantumkan pada kolom agama itu, silakan untuk dicantumkan bahwa Bapak Ibu adalah penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa demikian? Kalau secara hukum, karena sudah diakui dan dilegalkan oleh hukum, panjenengan berhak untuk menuliskan itu. Daripada dikosongi, kata Pak. Dikosongi itu kan bisa banyak gitu ya. Kosong itu apa gitu? Definisinya apa begitu kayak begitu, supaya kalau nanti atau ke depan katanya misalnya ada program atau apapun yang dibentuk oleh pemerintah itu, Bapak Ibu juga sudah tercatat gitu, sudah ada listnya, sudah tergabung di suatu organisasi yang memang oleh pemerintah itu sudah diakui. Ngaten. Itu harapan kami demikian Pak. Itu akan memudahkan kami juga gitu ketika pemerintah punya kebijakan ataupun punya keputusan yang terkait dengan hak maupun kewajiban Bapak Ibu semua. Nah, ada hal yang menggelitik saya yang mau saya aturkan kepada Pak Rafiq ini, Pak Yai. Kalau di FKUB itu apakah juga sudah ada perwakilan dari penghayat? Di dalam FKUB yang sekarang gitu ya kan, itu kan sudah sekian lama dan sudah berkali-kali reorganisasi begitu. Barangkali tadi kan sudah dipaparkan semuanya, ada juga usul masukan dari para penghayat ini yang mungkin bisa menambah khasanah dari program maupun dari sepak terjang FKUB begitu. Nah, dengan demikian penjelasan kan terwadahi bukan hanya menyaksikan gitu. Kalau memang di dalam FKUB itu ada peluang ataupun ada kesempatan untuk bergabung di sana, gitu. Dan itu juga akan memudahkan ketika pemerintah memiliki program tadi gitu, bisa menjangkau panjenengan semua. Terakhir, matur suwun atas sumbang kerja dan semuanya. Yang penting menjaga Salatiga sebagai berarti kota emang kayaknya dimasukkan ke yang FKUB, bukan barangkali ke FKUB depan nya dengan dimasukkan ke kejaksaan maupun dengan pemerintah dengan kepentingan lain, ada kegiatan yang bisa panjenengan semua bisa berkontribusi. Tentu saja sebagai warga Kota Salatiga, bagian dari masyarakat Kota Salatiga, tentu kami juga mengharapkan kontribusi maupun sumbang saran Bapak Ibu semuanya demi terciptanya Kota Salatiga yang hati beriman, yang rukun, dan tentu saja sebagai mempertahankan sebagai kota toleran. Mekaten dari saya matur suwun. Dan bila ada hal yang ingin disampaikan yang terkait dengan tugas pokok fungsi dinas kami, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pintu kami terbuka lebar untuk Bapak Ibu semuanya. Begitu, matur suwun atas kawigatosanipun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Kebudayaan dan Pariwisata, kami ada seksi advokasi dan hukum. Silakan Pak Haryanto untuk memberikan jawaban, karena ini juga dari FKUB berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kenapa aliran kepercayaan, apakah sudah ada yang masuk di
Forum Kerukunan Umat Beragama. Mohon Pak Har memberikan penjelasan ke Bapak. Terima kasih. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkah dalu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu semua, pertanyaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu pernah muncul di dalam pertemuan Pakem yang lalu. Dan kami sudah menjelaskan karena kebetulan saya termasuk tim Pakem yang mewakili FKUB, sehingga selalu kalau ada pertanyaan itu saya banyak juga ya, Pak. perlu diketahui bahwa FKUB ini didirikan Ini dari berdasarkan Salatiga semua, peraturan bersama Pak. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan nomor 9 Kalau di Salatiga tahun sendiri 2006. Pak sering itu enggak? Kayak Anjang sana atau ketemu FKUB itu saja kalau di tempat kami kepanjangannya kan adalah Jonggringan Forum namanya, Kerukunan diskusi Umat ketemu Beragama. di Salatiga enggak ada. Sehingga aturan tahun 2006 belum mengakomodir adanya aliran kepercayaan di dalam aturan tersebut. Dan di dalam aturan tersebut dikatakan bahwa seluruh umat beragama yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi itu wajib ada wakilnya. Jadi seluruh umat beragama, berapapun anggotanya, warganya, umatnya. Sehingga di Salatiga itu hanya ada 6 agama, yang bukan hanya ada, memang di Salatiga 6 agama itu ada, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di mana kemudian secara proporsional di Salatiga anggota yang berasal dari Islam itu ada 10 orang, dari Kristen ada 3 orang, dari Katolik 1 orang, Hindu 1 orang, Buddha 1 orang, Konghucu walaupun hanya terdaftar 6 warga di Salatiga juga diwakili 1 orang. Nah, itu artinya bahwa di Salatiga sudah mengakomodir peraturan bersama Menteri Dalam Negeri tersebut. Nah, sementara itu aliran kepercayaan belum masuk di dalamnya karena belum ada dasar hukumnya. Kemungkinan kalau itu nanti ada peraturan bersama itu dirubah dan memasukkan aliran kepercayaan, ya bisa-bisa saja. Yang penting kami ada dasar hukumnya ketika memasukkan. Ketika belum ada dasar hukumnya, kami tidak berani memasukkan itu. Sementara itu juga nanti juga jangan sampai timbul andai kata diakomodir sementara ini, jangan sampai timbul iri-irian karena kita lihat ini saja di tempat ini tadi sudah ada 9 aliran kepercayaan. Nanti kalau misalnya aliran kepercayaan ada wakilnya 1, kenapa diambil dari Pangestu tidak dari ini? Loh, kenapa dari itu tidak dari yang ini? Itu mungkin juga perlu menjadi perhatian bersama. Namun demikian, jika peraturan perundang-undangan itu memungkinkan, FKUB tidak bisa menolak karena kita negara hukum. Sehingga apa yang menjadi bunyi hukum adalah memaksa kita semua untuk melaksanakannya. Itu saya kira sementara yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam kerukunan. Rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkah dalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, mohon izin. Nama Heri Budi Prasetyo dari Persatuan Warga Teosofi Indonesia Salatiga atau Perlatin Salatiga. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya meneruskan ya mungkin keluhan juga masukan kepada pihak kejaksaan lewat Kejari Kota Salatiga.
Itu pas supaya acara nopo niku? Acara istilah di pakem Jati. di mana P-nya Pas itu Solo itu. pengawasan itu dirubah atau diganti menjadi pembinaan. Alasannya apa? Alasannya satu, bahwa berkepercayaan atau berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah hak asasi manusia yang paling asasi. Yang kedua, bahwa ideologi kita sebagai bangsa dan negara adalah Pancasila, yang sudah jelas di situ sila-silanya. Kemudian konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 juga menjamin keberadaan pengayat kepercayaan sebagai lokal wisdom. Dan ini semua juga sudah ditindaklanjuti kepada tingkatan pemerintahan, bahkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten kota, karena di situ semua organisasi pengayat itu diharapkan sudah melapor, mendaftar ke Kesbangpol masing-masing dan nanti diterbitkan surat keterangan tercatat atau terdaftar. Jadi legitimasinya sudah sangat kuat dari langit sampai bumi. Nah, oleh karena itu dalam konteks toleransi, di mana Salatiga itu kalau bertoleran di Indonesia, maka teman-teman Padang Pengayat itu mengusulkan kepada pihak kejaksaan lewat Kejari Salatiga, mohon dengan hormat supaya istilah pengawasan itu diganti pembinaan, karena di dalam pembinaan itu otomatis sudah tempat pengawasan dan terkesan lebih manusiawi, humanis, juga toleran. Itu. Kemudian selanjutnya menyambut tadi masalah masukan dari Ibu Kepala Dinas, perlu saya sampaikan bahwa pengayat kepercayaan kepada di Indonesia itu dulu jumlahnya sangat banyak, ratusan. Nah, supaya pemerintah itu bisa mudah berkomunikasi dengan organisasi pengayat, maka sudah sejak zaman Orde Baru dulu ada yang namanya Sekretariat Kerjasama Kepercayaan. Kemudian berjalan waktu berubah menjadi HPK atau Himpunan Pengayat Kepercayaan. Kemudian berubah lagi menjadi FKOK kalau nggak salah. BKOK ya Mas? BKOK. Oh BKOK, Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan. Ya. Kemudian yang terakhir, nah, mudah-mudahan ini puncaknya pada tahun 2014 di Kota Salatiga pada waktu Kongres Nasional Para Pengayat itu, maka wadah untuk menampung berbagai organisasi pengayat itu lahirlah apa yang disebut MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Nah, kita di Salatiga ini sedang menindaklanjuti amanat organisasi itu dengan membentuk MLKI Kota Salatiga. Ini sedang dalam proses, di mana MLKI Kota Salatiga ini mengkoordinir ya tadi 9 organisasi pengayat yang ada di Kota Salatiga. Nah, hubungannya dengan FKUB ya nanti kalau memang bisa diterima dengan baik, tentunya dengan merubah undang-undangnya terlebih dahulu, itu nanti misalnya kalau masuk ya itu wakil dari MLKI, bukan dari masing-masing MLKI. Dan mungkin ya saya dengar di tempat lain itu sudah ada yang namanya Forum Kerukunan Umat Beriman. Nah ini mungkin nanti kedepannya seperti itu. Tapi ya aturan mainnya dulu mungkin bisa ditinjau. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kabar Beden yang dengan nama Budi Utomo.
bahwasanya apa yang disampaikan oleh FKUP, kami sangat berterima kasih sekali dalam hal ini yang sudah mewakili forum umat beragama, walaupun kami sendiri di dalam kepercayaan ini bukanlah suatu keagamaan, tapi hanya penghayat kepercayaan. Maka dari itu, apabila di forum umat beragama ini adalah sesuatu organisasi yang untuk mewakili masyarakat beragama, kami sangat-sangat senang sekali dengan keberadaan beliau-beliau ini adalah sudah membawa nama baik Kota Salatiga di kancah internasional seperti apa yang dijabarkan oleh Bapak Yai Norofek tadi. Dan untuk selebihnya, bahwasanya kami sangat setuju dengan Pakem aja sendiri, sebab Pakem itu adalah pengawasan. Tapi kalau pembinaan menurut saya ini adalah sesuatu yang seolah-olah kita ini salah, perlu dibina. Sehingga Pakem adalah suatu organisasi yang dapat mengawasi kepercayaan masyarakat khususnya di Kota Salatiga untuk lebih lanjut dan mencapai suatu bentuk kerukunan di Kota Salatiga. Jadi mohon maaf apabila penyampaian ini sesuatu hal yang bisa membuat sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan kami sangat berterima kasih sekali kepada Pak Kajari yang telah sekian lama membina kita dalam hal pertemuan rutin dan juga mengorangkan atau nguwongi kita semua dalam kepercayaan ini. Karena dari tahun-tahun sebelumnya kami berdiri hanya sebagai masyarakat yang tertutup istilahnya. Jadi dengan keberadaan Bapak Kajari ini, kami banyak sekali yang sudah keluar dari sarang masing-masing sehingga kita dapat berkumpul, dapat berkomunikasi dengan baik dengan Bapak kepolisian, Bapak Dandim dan lain sebagainya, sehingga kita istilahnya telah diuangke. Terima kasih. Apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun, Rayu. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Samrahayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Haji Norofek yang dulu saya anggap guru saya. Tapi akhir-akhir ini kami kesibukan tidak bisa mengikuti pengajiannya. Di Salatiga itu tadi dari Ibu Heni Mulyani ya, itu ada 9 penghayat. Penghayat itu di sini dibagi 2, terus terang aja ya. Ada penghayat murni dan penghayat beragama itu. Jadi bisa dikatakan dari 9 penghayat itu rata-rata masih menganut di agama yang lama. Jadi dia itu nyambi, ya di agama yang lama dia itu mengikuti, di penghayat juga mengikuti. Tapi kami akan mencoba teman-teman yang sudah, monggo Setianto berdiri. Ini yang sudah penghayat murni, Pak Andi sama Ibu, ini penghayat murni. Yang lainnya pada nggak datang. Ya saya kira itu aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ayo. Baik, kemudian Bapak Presiden Kajari, kemudian juga Bapak Ibu Kepala Dinas Pariwisata. Ya. Kami sampaikan sekaligus mungkin untuk menjelaskan pertanyaan Bapak yang pertama tadi terkait pencatatan ormas termasuk untuk organisasi penghayat kepercayaan. Jadi ada aturan dari turunan dari Undang-Undang Keormasan 17/2013 kemudian di Permendagri, setiap organisasi itu yang menampung aspirasi masyarakat itu dikategorikan sebagai ormas. Nah, itu ada ketentuan untuk mencatatkan diri di tempat aktivitas masing-masing di wilayah masing-masing. Kalau di Salatiga, nanti berdasarkan lewat kantor Kesbangpol. Khusus untuk organisasi penghayat kepercayaan, data kami di Kesbangpol itu tercatat 7 organisasi penghayat yang sudah pernah mendaftarkan diri, tapi sudah
belum diperbarui. Jadi pencatatan ormas itu berlaku hanya 5 tahun. Jadi nanti setelah 5 tahun harus mendaftarkan ulang. Nah, yang sudah terdaftar di Kesbangpol itu 1 Parabu, kemudian Paguyuban 1 Umat Salatiga, kemudian yang ketiga Paguyuban Esa Tunggal Sejati 1 Jati Budaya Spiritual, kemudian yang keempat adalah Paguyuban Pelajar Kawruh Jiwo Cabang Salatiga, yang kelima Kejiwaan, yang keenam adalah Pangestu, yang ketujuh Sumara. Jadi kalau tadi sudah ada 9, monggo termasuk yang 7 ini sudah harus memperbarui, Pak. Karena sudah berakhir masanya. Nanti silakan nanti bisa tindak ke Kesbangpol untuk menginformasi persyaratannya, bisa nggak sulit. Cuma karena rata-rata organisasi pengayat itu adalah paguyuban, biasanya nanti berurusan dengan notarisnya diarahkan ke organisasi perkumpulan. Nah, perkumpulan nanti daftarkan ke Kemenkum, nanti mendapatkan AHU atau aliansi hukum dari Kemenkum, nanti baru didaftarkan di Salatiga. Itu bisa menggunakan yang pusatnya, Pak, nggak perlu daftar sendiri. Sedangkan yang dari Pangestu bisa tulisannya gimana, itu pakai aktenya yang pusat, Pak. Kalau saya daftar sendiri, aktenya dari pusat dan AHU-nya dari Kemenkum cukup 1, tinggal nanti dilampirkan ke pengurusan segala macam, terus anggotanya siapa, bisa nanti ditanyakan di Kesbangpol. Saya kira tambahan informasi untuk menjawab yang Bapak yang pertama-tama tadi, mudah-mudahan nanti bisa segera untuk bisa mencatatkan diri di Kesbangpol. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun nomere mawon langsung. Terima kasih Bapak. Kontak langsung. Ada lagi? Diri, Pak. Perkenalkan, saya nama Suseno Gunawi. Rumah saya di Warak, ujung kulon Dukuh. Memperhatikan jawaban dan pertanyaan tadi terkait dengan eksistensi regulasi. Katakanlah aliran kepercayaan itu masuk ormas. Tidak bisa, kepercayaan itu ada keyakinan beragama juga. Itu tidak bisa masuk ormas, Mas. Sebab kalau masuk ormas berlakunya 5 tahun dan beragama sepanjang tahun. Nah, untuk diperhatikan bahwa aliran kepercayaan itu hidupnya sama bersama dengan agama. Nah, untuk itu kami berkeyakinan seandainya regulasinya belum memungkinkan, Ada kok kemarin tuh ya ada apa-apa. undang-undang ormas Tapi itu ada kemarin. secara Tapi saya waktu ya, belum itu. secara regulasi bahwa aliran kepercayaan itu berdampingan dengan agama. Oleh karena itu kalau masuk di ETAUB secara nasional harus berubah. Untuk itu tolong diberikan catatan buat kita semua, terutama kejaksaan. Terima kasih, Pak. Ya, Bang, saya singkat saja. Yang pertama adalah untuk penganut kepercayaan kejawen Maneges. Tadi disampaikan Pak Ismut bahwa kalau diundang kejaksaan tidak pernah hadir. Terus terang, data ini kami dapatkan pada kegiatan Pak Koko di bulan Agustus. Jadi memang ini adalah penganut kepercayaan yang baru, Pak. Jadi kami juga belum pernah mengundang, kejaksaan juga belum mengundang. Jadi beliau pimpinannya dari Semarang pindah ke Salatiga dan belum berkembang. Jadi istilahnya kami juga belum pernah mengundang penghayat kepercayaan Majawan Maneges ini. Kemudian yang kedua terkait dengan data kependudukan, di penganut kepercayaan itu ada penganut murni dan yang beragama. Jadi saya minta untuk dinas kependudukan bisa dimasukkan dalam pakem ini biar nanti barangkali berjalannya waktu ada yang mau Apa ini yang waktu KTP berubah dan sebagainya. ada
kemudian kumpulan pakem untuk sebelumnya di ini kejaksaan saya itu pernah jadi banyak tidak mendengarkan terdaftar dari itu gara-gara ini apa? teman-teman Bapak Ibu pakem Belum itu terdaftar pengennya di diajak Kesbangpol piknik Pak. itu mungkin. Piknik kemana gitu seperti FKUB itu ada studi banding. Karena di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setahun hanya sekali Bapak, anggaran kami terbatas. Nah kalau di kejaksaan kan 3 bulan sekali nih Pak. Nah mudah-mudahan bisa dianggarkan untuk studi banding istilahnya. Kemudian saya menanggapi dan bertanya ke Pak Ridwan terkait dengan pencatatan ormas. Apakah setelah penghayat itu mencatatkan di Kesbangpol mereka mendapatkan bantuan Bapak? Karena kami keinginannya memang ada bantuan bagi penganut kepercayaan yang tidak harus berbadan hukum, karena berbadan hukum juga bermodal. Jadi kami kemarin itu juga menyampaikan ke penghayat, Pak monggo dicatatkan ke Kesbang, barangkali ada bantuan, misalnya beliau ada rapat, bisa untuk snack dan lainnya. Mohon arahan. Terima kasih. Untuk terkait yang pertama dari pertanyaan pemilu, jadi kita kalau memberikan bantuan untuk ormas atau lembaga masyarakat itu ada dua, yaitu hibah uang yang itu terdasarnya ada di peraturan wali kota tentang hibah. Nah, hibah uang syaratnya memang harus berbadan hukum. Jadi tidak bisa kalau belum berbadan hukum. Jadi ada kategori kalau di dalam ketentuan hibah itu yang bisa dibantu itu satu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti FKUB, kemudian Pengembangan Kebangsaan, MUI itu kan lembaga, bukan ormas dalam kategori itu hibah. Kemudian yang kedua ormas itu ada yang berbadan hukum. Aturan perwaliban yang baru berbadan hukum itu artinya yang dia mencatatkan diri kalau tidak di Kemenkum atau di Kemendagri. Jadi kalau di Kemenkum nanti programnya adalah AHU, ahli hukum umum. Kemudian kalau yang Kemendagri adalah surat keterangan terdaftar. Perbedaan dua ini adalah kalau yang Kemenkum itu adalah tidak ada batas waktunya. Kemudian yang kedua kalau yang dari Kemendagri itu berlakunya 5 tahun. Terus tadi menjawab juga dari Pak Seno, jadi yang dicatatkan itu organisasinya Pak, bukan kepercayaannya. Jadi bukan kepercayaan akan berlangsung terus, tidak bisa dibatasi waktu. Cuma organisasinya untuk pendaftaran itu tercatat itu berlakunya 5 tahun. Kalau kepercayaannya bisa seterusnya, jadi nggak ada batasan waktu. Nah, secara administrasi itu organisasi Islam pun seperti Pemuda Muhammadiyah segala macam itu juga 5 tahun berlakunya. Tapi kan dia hanya organisasinya Pak. Tapi kalau untuk kepercayaannya itu memang berlaku seterusnya. Dan itu yang bukan untuk diatur oleh ormasan. Yang kedua, fasilitasi setelah hibah uang itu ada fasilitasi untuk bantuan. Kalau yang tadi yang hibah uang itu prosedurnya prosedur harus pengajuan. Dengan syarat sudah berbadan hukum, sudah terdaftar di Kesbangpol. Itu pengajuannya harus lewat proposal, biasanya paling lambat itu kalau jadi berlakunya T-1. Jadi kalau untuk mau dapat 2026 itu harus mengajukannya paling lambat Februari 2025. Proposal masuk kepadanya wali kota Salatiga. Jadi nanti setelah itu disposisinya nanti distribusi masing-masing ke OPD yang menangani. Jadi yang sering ada salah kaprah itu kalau semuanya itu kok masuknya ke Kesbang, enggak, Kesbang itu di pencatatannya. Jadi kalau kaitan dengan aktivitasnya itu di masing-masing OPD. Misalkan kalau ini yang menangani Budpar, yang ini di bawahnya di Budpar. Cuma pencatatannya itu di Kesbang. Jadi pencatatan itu sebagai syarat untuk mendapatkan hibah. Sama kalau misalkan kalau KMPI ya harusnya di Pora, bukan di yang selama sudah batas seperti itu. Jadi cuma pencatatan nanti ada di Kesbang sebagai syarat. Itu tuh hibah uang. Yang kedua itu adalah fasilitasi jamuan snack makan. Itu memang kita fasilitasi tergantung alokasi anggaran tiap tahun. Itu syaratnya juga harus terdaftar di Kesbangpol. Daftar dulu baru kita fasilitasi, walaupun dia tidak ngurus badan hukumnya, itu masih asal terdaftar. Hanya bantuan jamuan snack makan, jadi nanti kita bantu sesuai dengan proposal.
by proposal nanti diajukan ke Kepala Kesbangpol untuk pendapat klasifikasi. Yang untuk tahun ini Pak, ya alhamdulillah sudah sold out, semua sudah habis. Ada 12 paket sudah selesai, jadi karena permintaan dari ormas itu banyak sekali, terus kita sampai kewalahan untuk karena itu zaman makan. Saya kira tambahan kami cukup Pak.